Malam itu, hujan turun sangat deras di desa Karang Hitam. Suara petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Rian baru saja pulang dari kantornya di kota. Ia harus melewati jalanan setapak yang dikelilingi pohon bambu yang lebat. Motornya tiba-tiba mati, tepat di depan sebuah pohon beringin besar. Rian mencoba menyalakan mesinnya berkali-kali, namun tetap gagal. Sial, kenapa harus mogok di sini? Gerutu Rian sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil dari balik rimbunnya pohon bambu. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang sedang bermain. Rian menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan pepohonan yang menari di tiup angin. "Siapa di sana?" teriak Rian dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan orang banyak. Tiba-tiba, seorang wanita berdiri sekitar 5 meter di depan Rian. Wanita itu memakai baju putih yang sangat panjang dan kotor. Wajahnya tertutup rambut hitam yang kusut dan basah. Ia hanya berdiri diam, membelakangi Rian. Rian merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Wanita itu perlahan menoleh ke arah Rian. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam, tanpa ada bagian putih sedikit pun. "Ikutlah denganku," bisik wanita itu dengan suara yang sangat parau. Rian menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, aku mau pulang." Wanita itu melangkah 1 langkah maju. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia tampak melayang sedikit. "Ikutlah denganku, tempatnya sangat indah," ucap wanita itu lagi. Kali ini lebih dekat. Bau busuk seperti bangkai mulai tercium oleh hidung Rian. Bau itu sangat menyengat, hingga membuatnya ingin muntah. Rian mencoba mendorong motornya, namun terasa sangat berat, seolah ada beban bertentan di atasnya. Ia melihat ke arah jok belakang motornya. Di sana, duduk seorang anak kecil tanpa kepala, yang memegang ujung bajunya. Rian berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya seolah tertelan oleh kegelapan malam. Wanita berbaju putih itu kini sudah berada tepat di depan wajah Rian. Napasnya terasa dingin, seperti es di kulit Rian. "Kenapa kamu takut? Di sana tidak ada rasa sakit," kata wanita itu sambil menyentuh pipi Rian. Tangan wanita itu terasa sangat kasar dan penuh dengan tanah. Jari-jarinya panjang dengan kuku yang hitam dan tajam. Rian mencoba memejamkan mata dan merapalkan doa-doa yang ia ingat. Namun, pikirannya kacau karena rasa takut yang luar biasa. Saat ia membuka mata, wanita itu sudah menghilang. Suasana menjadi sangat hening secara tiba-tiba. Bahkan suara hujan dan angin pun tidak terdengar lagi. Rian merasa seperti berada di dalam ruang hampa yang gelap. Ia mencoba berjalan menjauh dari motornya. Ia memutuskan untuk meninggalkan motor itu dan berlari sekuat tenaga. Namun, kemanapun ia berlari, ia selalu kembali ke depan pohon beringin yang sama. Jalanan itu seolah berputar tanpa ujung. "Kamu tidak bisa pergi." Suara wanita itu terdengar tepat di telinganya. Rian terjatuh karena kakinya tersandung akar pohon yang menonjol. Ia merangkak mundur dengan penuh ketakutan. Di depannya, kini muncul puluhan sosok berpakaian putih yang sama. Mereka semua menatap Rian dengan mata hitam mereka. Mereka mulai berjalan, mendekat secara perlahan. Gerakan mereka patah-patah, seperti boneka rusak. "Ikutlah denganku, ikutlah dengan kami," mereka berucap secara bersamaan. Suara mereka bergema di dalam kepala Rian, membuatnya merasa pusing dan lemas. Rian melihat tangannya sendiri mulai berubah menjadi pucat, dan kuku-kukunya mulai menghitam. "Apa yang terjadi padaku?" Tangis Rian pecah saat melihat kulitnya mulai mengelupas. Wanita pertama tadi kembali muncul dan mengulurkan tangannya yang keriput. "Waktumu sudah habis di dunia sana, Rian," ucap wanita itu dengan senyum yang sangat lebar hingga merobek pipinya. Rian teringat sesuatu. Kejadian sebelum ia sampai di bawah pohon beringin ini. Ia teringat lampu truk yang sangat terang menyilaukan matanya di tikungan jalan. Ia teringat suara benturan besi yang sangat keras
dan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Lalu, ia teringat melihat tubuhnya sendiri tergeletak di aspal dengan darah yang mengalir deras. Jadi, aku sudah mati? Tanya Rian dengan suara yang melemah. Wanita itu mengangguk pelan. Tubuhmu sudah ditinggalkan. Sekarang, ikutlah denganku. Rian melihat ke arah motornya lagi. Kini ia melihat motor itu hancur berantakan. Persis seperti dalam ingatannya. Rasa takut yang tadinya menyiksa perlahan berubah menjadi rasa pasrah yang dingin. Ia tidak lagi merasakan dinginnya hujan atau bau busuk yang menyengat. Segalanya menjadi datar. Rian akhirnya meraih tangan wanita itu. Tangan yang tadi terasa kasar, kini terasa biasa saja. Wanita itu menuntun Rian masuk ke dalam kegelapan. Di balik pohon beringin besar itu, Rian menoleh untuk terakhir kalinya ke arah jalan raya yang kini terlihat sangat jauh dan samar. Lalu, ia melangkah masuk dan menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan yang abadi. Keesokan harinya, warga desa menemukan jenazah Ryan di dalam parit, tepat di bawah pohon beringin yang angker itu.